Hai hai hai, kembali lagi di podcast Bicara Risma Berbicara. Kembali lagi nih teman-teman bersama aku Gayatri. Dan kita kedatangan anggota baru nih. Tada! Halo semua, perkenalkan nama saya Yosi. Nah Yosi, episode kali ini kita bakal bahas salah satu topik yang sering banget nih udah mulai dibahas sama anak-anak kelas 11 yang mau naik kelas 12. Kira-kira kamu tahu nggak apa? Materinya tentang UTBK dong. Nah bener banget teman-teman. Jadi episode kali ini judulnya adalah Start Early Win UTBK. Mulai lebih awal menang UTBK. Nah Yosi, aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih itu UTBK? Teman-teman, UTBK adalah ujian tes berbasis komputer, di mana tes itu akan menjadi salah satu syarat kalian masuk ke perguruan tinggi loh, di mana nanti kalian akan dites kemampuan akademiknya, penalaran, dan gimana sih kesiapan kalian pada saat masuk perguruan tinggi tersebut. Makanya banyak nih dari teman-teman yang kelas 11 yang mau naik ke kelas 12 udah mulai mempersiapkan diri secara matang teman-teman, belajar secara intensif, bahkan tak jarang mereka tuh merasa cemas gitu teman-teman, dan juga overthinking, mikirin aduh aku lolos nggak sih UTBK, gitu nggak sih Yosi? Ya, makanya persiapan UTBK nggak bisa dilakukan secara mendadak, karena UTBK itu mengandung banyak materi dan juga membutuhkan banyak latihan secara terus-menerus. Ya, aku setuju banget sih itu Yosi. Jadi menurut kamu nih, UTBK tuh sebenarnya seseram itu nggak sih atau biasa aja? Kalau menurut aku sih UTBK memang cukup menantang, karena UTBK membuat kita bersaing dengan pelajar di Indonesia. Jadi wajar dong kita takut. Bener sih, kalau menurut aku nih, informasi tentang UTBK itu kan udah banyak ya tersebar di media sosial. Tinggal gimana kita mengelola rasa cemas kita dan overthinking kita biar nggak terlalu membebani kita gitu loh. Benar banget. Ada yang udah mulai tryout, ada yang sudah mulai latihan soal, dan juga ada sudah yang menentukan kuliah selanjutnya. Padahal nih ya, sebenarnya setiap orang punya progres dan cara belajar mereka beda masing-masing tahu. Iya, benar banget. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang konsisten dalam bertahan. Aku setuju banget sih sama pernyataan itu. Nah Yosi, menurut kamu nih, gimana cara menghadapi UTBK dengan baik? Kalau menurut aku ya, kita bisa nomor satu, kita bisa membuat jadwal pelajaran. Lalu yang kedua, kita bisa berlatih agar kita tahu pola-pola soal yang akan keluar. Lalu yang ketiga, kita bisa beristirahat dengan cukup agar mental kita terjaga. Aku setuju banget sih, tapi yang paling penting nih ya menurut aku, jangan terlalu bandingin progres kita sama progres orang lain, biar kita tuh nggak terlalu overthinking sama cemas berlebihan gitu loh. UTBK memang penting sih, Penting banget tapi itu bukan penentu masa depan kita. sih. Selain itu pasti juga ada jalan lainnya. Nah menurut kamu nih Yosi, sebagai siswa yang mau naik kelas 12 nih, apa sih yang kamu bikin kepikiran gitu saat mikirin UTBK gitu? Kalau menurut aku sih, kadang kita merasa bingung harus belajar mulai dari mana. Aku juga Apalagi kita memerlukan dan juga harus membagi tugas antara tugas sekolah, organisasi, bahkan juga belajar mandiri. relate banget sih di aku nih. Kalau menurut aku, kita tuh juga mulai takut merasa gagal gitu loh dan cemas gitu, atau minder lah sama teman-teman yang udah mulai belajar lebih early, belajar lebih duluan gitu daripada kita. Padahal sebenarnya sih rasa takut itu normal ya. Bahkan itu yang membuat kita bisa berpikir dari mana untuk kita latihan. Benar sih. Nah Yosi, aku mau nanya nih selanjutnya sama kamu. Menurut kamu apa sih manfaat dari persiapan UTBK ini kalau misalkan kita tuh persiapannya udah mulai dari kelas 11? Kalau menurut aku sih, kita kan jadinya banyak punya waktu. Otomatis kita bisa dong latihan sehingga kita bisa mempersiapkan soal-soal UTBK. Bener sih, jadi itu tuh bisa mengurangi stres kita juga ya, dan tekanan kita kalau misalkan aduh UTBK udah dekat nih, kita harus belajar gitu. Iya bener banget. Kalau kita belajar dengan cara dicicil, kita tidak akan kebingungan dan pusing saat kelas 12 nanti. Dan biasanya sih kalau menurut aku ya, dari yang aku lihat, kalau misalkan siswa yang udah mempersiapkan dirinya lebih matang, belajar lebih early, itu bakal lebih siap dalam menghadapi UTBK nanti. Bener banget, karena mereka sudah yakin dan tahu pola-pola soal saat UTBK. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kamu Yosi. Kalau menurut kamu nih, kenapa persiapan UTBK itu harus dimulai dari kelas 11? Nah, kalau menurut aku sih karena UTBK itu kan banyak materinya, ada matematika, lalu ada penalaran, literasi bahasa Indonesia, bahkan sampai bahasa Inggris. Benar banget sih. Kalau misalkan perangkatan, itu kan tipe UTBK-nya pasti beda-beda nih. Jadi kita harus lebih siap untuk menghadapi UTBK tersebut. Iya, benar banget. Jadi siswa perlu beradaptasi dan tahu dan juga bisa berpikir sesuai dengan soal tersebut. Selain itu nih, kalau misalkan kita belajar lebih awal, lebih early, kita bisa tahu nggak sih jurusan kita nih mau kemana, apa yang mau kita ambil, univ apa. Kayak misalkan aku, jujur aku mau ke gini sih, ke UNUT dengan
Psikologi kayaknya. Bener banget. Kalau kita sudah punya impian atau tujuan, biasanya kita termotivasi untuk belajar dan semangat untuk berlatih. Nah teman-teman, persiapan belajar lebih early ini juga bisa mengurangi sistem SKS nih teman-teman, atau sistem kebut semalam. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih UTBK nih, tetap semangat dan percaya deh sama proses kalian masing-masing. Terus belajar dan tetap konsisten. Oke teman-teman, sampai sini aja pembahasan podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa menambah motivasi dan juga membuat kalian semangat ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan semangat berjuang menghadapi UTBK. Bye.